Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menikah setelah S1, tapi bapak saya menyuruh saya S2 dulu. Nanti sudah S2, S3 dulu. Kasihan ya. Apa yang harus dilakukan? Semoga bapak saya nonton. Bilang, Pak, sekarang zaman sudah berbeda, Pak. Sekarang zaman maksiat di mana-mana. Tontonan macam-macam, wanita tersebar di mana-mana. Banyak bunga-bunga bertebaran, ya. Dengan berbagai macam jenis bunga-bunganya, ya. Ya, saya tidak kuasa untuk menahan diri sampai harus S2 lagi, S1, S2 lagi tambah 3 tahun lagi, tambah S3 lagi 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Sampaikan kepada bosnya, saya dengan nikah insya Allah saya lebih serius, lebih konsen, dan itu benar ya. Saya tahu teman-teman saya belajar di Madinah, banyak yang justru menikah mereka malah berhasil. Kenapa? Karena mereka fokus. Punya istri, ada kegiatan, ada tanggung jawab, mereka fokus pun waktu belajar. Dan banyak kawan-kawan saya, tatkala mereka kuliah, mereka menikah, akhirnya mereka melanjutkan ke S2 dan S3. Jadi kalau seandainya bapak melarang, ya, sementara kita takut terjerumus dalam kemaksiatan, wajib kita menikah, tidak perlu dengar perkataan bapak. Kalau kondisi sampai demikian. Kalau kita enggak menikah segera melakukan maksiat, lihat macam-macam, mau hubungan cewek macam-macam ini, lebih baik kita menikah. Ya, apapun kata bapak, agama kita lebih utama daripada perkataan bapak. Ya. Dan bapak tidak boleh melarang. Tapi kalau memang anda masih bisa menahan diri, ya, masih tidak tergoda, ya misalnya, ya tidak apa-apa ditunda sampai S2. Ya, kalau memang itu baik bagi keluarga. Tapi kalau bisa rayu dulu orang tua, siapa tahu orang tua berubah pikiran, siapa tahu dia nonton ini. Apakah istri harus patuh pada suami yang sudah menyakitinya, berselingkuh berkali-kali? Masya Allah. Nasihati ya. Jadi kalau suami tidak melakukan kewajibannya atau bermaksiat, ya istri boleh menasihati, ya. Menasihati. Kata para ulama, kalau suami tidak memberikan nafkah, istri tidak harus taat kepada suami, ya. Tapi nasihati dia, mending kita berbuat baik, taat kepadanya sambil dinasihati, ya. Adapun kita membantah-bantah kehidupan rumah tangga, seperti apa faedahnya? Tetap kita baik sama taat kepada suami, tunjukkan kita istri yang soleha dan kita nasihati dia. Bagaimana cara menasihati tetangga, seorang ibu yang suka memfitnah tetangga lain dengan menyatakan bahwa si ibu A adalah perusak rumah tangganya. Padahal suami ibu ini sudah berusia hampir 60 tahun. Sedangkan ibu A yang difitnah masih muda dan suaminya juga masih muda, berusia 40-an tahun. Jadi ibu yang suka memfitnah ini memang karakter istri kaum Ansor. Enggak lah, ini kaum Ansor bahlul seperti tukang nuduh, enggak. Ya, maksudnya menguasai suaminya. Ya. Boleh kita klarifikasi masalah seperti ini, mengundang RT dan RW. Boleh-boleh saja kalau itu baik, panggil dia, enggak boleh asal sembarang nuduh. Ya, menuduh istri orang merusak rumah tangganya, enggak apa-apa. Panggil, kemudian didudukan RT RW agar tidak berulang. Kalau memang itu cara yang tepat untuk mendiamkannya. Istri sudah dicukupkan belanjanya, tapi masih suka pinjam riba sampai 3 kali. Boleh diceraikan? Jangan sedikit-sedikit cerai ya ikhwan. Mentang-mentang masih banyak bunga bertebaran, kemudian tinggal dicerai petik bunga yang baru. Enggak gampang ya akhi. Ya nasihati berulang, sabar nasihati. Saya sudah menikah 2 tahun kurang lebih. Suami saya temperamen, egonya tinggi, acuh ketika saya sakit. Selalu bersikap kasar terhadap istri. Saya sudah ditalak lebih dari 3 kali. La Allah kata. Saat saya tinggalkan dia tidak mau. Saya sudah mempertahankan, apakah dosa saya meninggalkan suami saya? Karena saat ini saya pergi dari rumah, tinggal di rumah orang tua saya. Orang tua saya minta saya menceraikannya karena saya dipukul, dikhianati. Sekarang suami saya tidak menjemput saya, malah saya yang diminta ke rumahnya sendiri untuk berunding mengenai masalah ini. Nah, kalau sudah cerai 3 kali, kalau mau datang, jangan, tidak boleh. Karena sudah cerai 3 kali, sudah bukan mahramnya lagi, tidak boleh. Kalau cerai 1, cerai 2 masih dalam masa iddah, ya masih mahram. Tapi kalau sudah maksudnya tidak mengapa, tapi kalau sudah cerai 3 sudah enggak bisa lagi, sudah lelaki ajnabi, asing, maka kalau ada apa-apa wali yang datang, bukan sang wanita.